Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Kali ini kita membahas ini, Prof. Suteki, KPK nih, Prof. Ya. Iya, jadi KPK itu kembali dapat sorotan ya. Sebetulnya di media massa itu mulai ada perbincangan ya, dan mempertanyakan kinerja KPK, terutama di dua kasus besar ya, Prof ya. Yang pertama soal laporan dari Ubedillah ya, yang entah kemudian ditindaklanjuti apa tidak. Yang kedua ini berita terbaru yang viral semalaman dan sampai hari ini masih viral, Prof. Ini berita yang saya ambil dari Liputan 6. Jadi Firly Bahuri beri penghargaan ke istri karena ciptakan Mars dan himne KPK. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya bacakan, Prof. Iya, 2 paragraf. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Firly Bahuri, memberikan penghargaan kepada istrinya sendiri, Ardiana Savitri, karena menciptakan Mars dan himne KPK. Menurut Ali Fikri, pemberian penghargaan ini merupakan hal yang biasa dan sesuai mekanisme yang berlaku. Dia menyebut KPK juga beberapa kali memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu. Kemudian pro kontra pasti lah, Prof ya. Saya lihat di timeline dan juga di luar biasa ya, huru-hara ya. Kemudian ini juga saya cuplik, Prof, ini ada salah satu komentar dari @Rahardiandika ya. Yang dia bilang kayak gini, kenapa? Sudah betul itu. Sesuai kata bijak, di balik pria sukses ada perempuan atau istri yang mendukung. Ini satir, sarkas ya. Gimana, Prof Suteki melihat fenomena ini, melihat kasus ini, Prof? Baik, Mas Aab dan juga para pemirsa, netizen dimanapun saudara berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau terkait dengan pertanyaan Mas Aab itu, saya jadi teringat dengan kisah di film itu yang tentang itu loh, ada keluarga cemara. Nah, mungkin Mas Aab waktu itu diputar ya baru umur berapa itu, karena itu sudah 26 tahun lalu. Itu kan tepatnya di tahun 1996. Ya. Jadi kalau mendengar istilah keluarga cemara, itu juga ada namanya sepotong lirik lagu itu ya, yang berjudul Harta Berharga. Setelah itu nyanyiannya harta yang paling berharga adalah keluarga, gitu loh. Iya, betul. Masih ingat ya, sayup-sayup tuh mungkin ya. Masih, Bro. Nah, itu saya kira banyak yang masih terlintas di benak kita itu. Nah, memang lagu itu kan kemudian menjadi soundtrack istilahnya itu original soundtrack dari sinetron Keluarga Cemara itu yang tadi saya sebutkan sempat jadi juga banyak ditonton itu pada tahun 1996 itu. Nah, saya tampaknya juga mengiyakan ya, di balik pria sukses itu ada perempuan hebat. Wah, itu betul. Kalau perlu perempuan hebat. Iya. Kan bisa 4, Mas. Iya, maaf itu joke aja lah. Dan saya kira kemudian film itu juga mengisahkan ada di balik keterpurukan pria itu juga ada perempuan yang hebat yang mampu membangkitkan semangatnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat filosofi keluarga cemara itu kan keluarga yang dalam tanda kutip terus menghijau dan kokoh sepanjang musim kan gitu. Ya. Nah, ini tampaknya juga tepat nih kalau kita sematkan pada keluarga Pak Ketua KPK Firly Bahuri itu. Nah, tapi ada sisi buruknya kalau kita lihat soal pemberian penghargaan itu, tampaknya memang ada bau-bau, kita mengatakan di situ ada konflik of interest. Yeah. Kalau misalnya terkait dengan kenegaraan mungkin ada soal itu, kolusi atau nepotismenya. Kalau korupsinya kan tidak kan. Tadi soal kolusi nepotismenya itu bisa kita bau gitu ya, kita endus itu bisa. Nah, lawang
penghargaan kok diberikan kepada istrinya gitu loh. Nah, mestinya menurut saya kan tidak boleh begitu. Ini kan mengelola keluarga yang notabene-nya keluarga itu bukan perusahaan keluarga, ya. Maksudnya negara yang saya maksud KPK lah dalam ini, lembaga negara itu bukan perusahaan keluarga. Nah, misalnya Mars atau lagu Mars dan himne itu dilombakan dan kemudian pemenangnya adalah anggota keluarga inti, itu juga tentu tidak baik. Misalnya itu dilombakan, apalagi ini tidak ada acara untuk melombakan itu. Jadi maka memang disitulah ada dugaan adanya konflik of interest atau mungkin ya nepotisme lah, paling tidak ada di situ, Mas. Baik, menarik ya. Saya tuh banyak kadang teringat ini, Prof. Kebanyakan kan perusahaan-perusahaan itu kan mengadakan undian, kan gitu biasanya gitu. Di perusahaan itu kan biasanya syarat utama dan pertama itu karyawan-karyawan itu nggak boleh ikut, Prof. Iya, betul. Makanya kan gitu. Itu untuk menghindari benturan kepentingan itu, Mas. Betul. Iya. Nah, ini keluar amanah lembaga negara, ya bukan swasta kok malah memberikan contoh yang demikian gitu loh, Mas. Ini sayang ya, sangat disayangkan di situ saya. Oke, Prof. Kalau tadi saya cuplik ya, di awal itu ada satu paragraf pandangan dari Ali Fikri. Ali Fikri ini pelaksana tugas jubir KPK, Prof. Jadi dia itu berpandangan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan hal yang biasa katanya, Prof. Dan kemudian sesuai mekanisme yang berlaku. Dia juga menyebut ya bahwa KPK itu beberapa kali memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi dan juga laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN itu. Kalau jenengan melihat dari sudut pandang etik gimana, Prof? Karena kalau sudut pandang hukum memang nggak ada masalah nih ya, Prof. Kalau sudut pandang etik itu gimana, Prof? KPK itu pada tahun 2013 yang waktu itu diketuai oleh Abraham Samad, masih ingat ya, Mas? Itu juga sangat fenomenal itu ya, tokoh yang sangat fenomenal dan punya kegigihan yang luar biasa. Itu pernah menerbitkan namanya nilai-nilai dasar pribadi, kode etik dan pedoman perilaku KPK. Nah, itu dibuat dengan keputusan atau keputusan KPK ya kalau nggak salah itu nomor 7 tahun 2013. Ya, saya ingat-ingat sedikit itu. Nah, kalau kita cermati tindakan Ketua KPK Pak Firly Bahuri ini dalam memberikan penghargaan terhadap penciptaan lagu Mars dan himne KPK pada istrinya itu menurut saya melanggar beberapa kode etik KPK tersebut. Misalnya terkait dengan pertama ini ada persoalan integritas. Nah, di namanya nilai-nilai dasar perilaku ini, namanya integritas itu harus dihindari adanya potensi benturan kepentingan yang sangat tinggi. Dan di situ saya katakan tadi ada benturan kepentingan atau bahasa Inggrisnya itu conflict of interest. Nah, sementara menurut kode etik ini ya anggota dan pimpinan komisi KPK itu harus menghindarkan konflik of interest. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nilai profesionalitas. Kalau dinilai profesionalitas itu kan harus independen dalam pelaksanaan tugas KPK. Nah, saya menilai pemberian penghargaan ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa tindakan ketua KPK itu independen, tidak ada campur tangan olehnya. Kan itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini persoalan nilai kepemimpinan namanya. Nah, di nilai kepemimpinan itu diintrodusir soal prinsip precautionary, yaitu kehati-hatian. Dalam arti apa? Yang pertama, anggota dan termasuk pimpinan KPK itu harus menghindari ucapan, tindakan, atau sikap untuk mencari popularitas atau pujian atau juga penghargaan dari siapapun ya dalam melaksanakan tugas. Nah, saya tidak tahu ini nanti kita singgung selanjutnya apakah ini termasuk yang disebut dengan gimmick gitu ya. Gimmick itu kan strategi untuk menarik perhatian, kemudian mencuri perhatian atau mencari perhatian popularitas itu
ya dengan cara-cara tertentu, itu yang dimaksud dengan gimmick. Kemudian yang kedua, dari sisi kepemimpinan, pemimpin atau pimpinan KPK itu harus memberikan keteladanan dan dalam hal perilaku dan tindakan kepada pegawai dan juga masyarakat. Nah, dari tiga hal ini saya kira kok bisa dikatakan ya intinya tidak etis kalau memberikan penghargaan untuk penciptaan lagu Mars dan juga himne itu kepada istrinya sendiri. Gitu. Okay. Jadi ternyata kalau ditelusuri memang kode etik itu juga cukup rigid atau rigid sekali, Mas. Rigid itu berlembar-lembar lampirannya itu. Baik. Oke, Prof, masih di berita yang sama. Jadi saya kutip kalimat seperti ini, Prof. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri itu berharap lagu Mars KPK dan himne KPK dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai lembaga anti rasuah dalam menjalankan tugas. Yang saya tanyakan, Prof, dalam pandangan jenengan itu sebetulnya untuk menginspirasi pegawai KPK dalam mengemban tugas itu seperti apa, Prof? Apakah harus dengan lagu, himne, dan seperti apa gitu, Prof? Iya, yang kita ketahui namanya KPK itu kan ya kan jujur dan berani kan. Jadi sosok yang kalau kita gambarkan itu lembaga yang dalam bahasa Jawa itu gegirisi sebenarnya. Jadi punya prabawa, punya wibawa, punya nama baik yang besar itu loh. Iya. Nah, lalu saya berpikir soal lagu Mars dan himne ini, saya kira tidak perlu gitu ya. Nanti kan kalau kita perhatikan lama-lama setiap instansi akan dituntut untuk bikin lagu Mars dan himne yang notabene-nya katanya hanya untuk apa? Menginspirasi pegawai dalam menjalankan tugas. Nah, nanti akan rame-rame pada membuat apa? Sayembara ya, nanti disediakan dengan hadiah sekian, penghargaannya ini, mungkin kenaikan jabatan dan macam-macam lah ya, atau dengan yang saya kira itu justru merupakan sebuah pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, jadi saya bisa katakan ya karya-karya semacam ini itu menurut saya justru kontraproduktif dengan visi dan misi kelembagaan negara. Saya kok bisa memprediksikan ya bahwa lagu Mars dan himne ini saya kira juga tidak akan mampu untuk menaikkan atau mendongkrak namanya IPK, itu indeks persepsi korupsi ya di Indonesia. Dan apalagi kok bisa misalnya, wah ini nanti akan berkontribusi ya dalam perbaikan kinerja KPK. Terus kemudian mampu memperbaiki citra buruk KPK di masyarakat, itu saya kira kok enggak ya. Jadi enggak bisa kalau misalnya diharapkan dengan demikian. Nah, bisa dikatakan juga Mars dan himne itu nanti hanya akan sekedar menjadi kegiatan seremonial dan tadi saya katakan hanya merupakan gimmick belaka. Itu yakin aja itu. Saya menduga begitu ya. Jadi kemudian untuk persoalan inspirasi, saya kira cukup dengan tadi nilai-nilai dasar pribadi, kode etik dan juga pedoman perilaku yang tadi sudah sebagian saya sebutkan, yaitu ada aspek ini malah yang pertama persoalan religiusitas. Lalu yang kedua, integritas. Yang ketiga, profesionalitas. Yang keempat, keadilan. Dan yang kelima, kepemimpinan. Nah, kalau mau lagu itu ya seperti yang kemarin kita singgung itu ya, terkait dengan wadas itu. Lagunya itu cukup dengan maju tak gentar itu. Nah, itu jelas. Iya. Maju tak gentar membela yang benar kan gitu kan, Mas. Sejuta umat ya, Prof ya. Oh, itu menginspirasi banget, menimbulkan semangat yang ledak-ledak kalau itu. Ya dalam rangka apa? Untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam rangka tadi di dua lagu ini kan baik himne maupun Mars ini kan intinya bagaimana Indonesia itu bebas dari tindak pidana corruption kan itu. Iya, betul. Oke, Prof Suteki. Ini pertanyaan keempat dari saya. Dan sebetulnya apa, Prof, harapan jenengan untuk KPK dan juga untuk pemberantasan korupsinya, Prof? Ya, meskipun sudah banyak perubahan sosok KPK ya akibat kemarin ada revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 itu yang banyak dinilai itu
merupakan pelumpuhan ya, jadi ngrogoti kekuatan KPK itu. Tapi saya tetap berharap KPK itu tetap punya taring ya dalam upaya pemberantasan korupsi yang ditengarai justru semakin ke sini itu semakin memprihatinkan. Termasuk ya kecilnya uang negara yang bisa diselamatkan dibanding dengan kerugian yang sudah dialami oleh negara itu. Apalagi sekarang ini kan tidak lagi dikenal dengan OTT, Mas, yang dulu itu menjadi maskot. Wah, yang kalau sudah hari Jumat itu, wah ini Jumat keramat kan itu kan. Nah, sekarang ini tidak ada lagi namanya OTT. Ya OTT akan diganti dengan istilahnya itu tangkap tangan dan disertai dengan istilah lain namanya pengembangan kasus ya namanya. Jadi tidak ada namanya OTT lagi. Yang padahal dulu itu kita memang mengharapkan dalam arti ya dengan cara itu mestinya ada efek jerahnya tinggi. Tapi ya kenyataannya Anda lihat sendiri tuh, Mas, dengan OTT itu betul. Wah enggak ada kemudian berhenti. Enggak, ini ketemu. Terus enggak tahulah ini bagaimana itu kejadiannya kok tidak ada efek jerah begitu. Nah, kemudian di samping itu juga independensinya itu harus terus ditingkatkan ya. Jadi selama ini masih banyak diragukan, terutama dalam hal kasus-kasus yang besar itu. Contoh lah, ini satu contoh misalnya soal Harun Masiku kan, yang sampai sekarang itu belum juga ketemu ya. Nah, saya juga bertanya ada apa sebenarnya di balik semua ini. Ini mungkin bisa dikatakan wah itu kan cuma satu, tapi ingat kan ada pepatah yang mengatakan bahwa nila setitik itu bisa merusak susu sebelanga kan begitu. Jadi kalau Harun Masiku itu dikatakan itu hanya nila setitik, tapi impact-nya itu kan justru sungguh luar biasa, terutama terhadap trust building untuk KPK itu. Nah, kalau kita lihat kan misalnya dengan kasus lain ya, misalnya soal terorisme, ya, terduga terorisme itu kok di lubang semut aja, ya umpamanya begitu ya, di lubang semut aja itu loh, itu bisa terendus dan tertangkap. Tapi soal Harun Masiku ini sampai sekarang kabarnya pun itu nggak ada loh, Mas. Orangnya di mana, dalam rangka di mana, keadaan gimana, nggak ada gitu loh. Nah, selanjutnya saya menyarankan ya, seandainya terkait dengan yang tadi himne dan juga Mars KPK tadi, seandainya KPK itu mengadakan, Bu, ya itu dilakukan dalam bentuk apa namanya kontes gitu ya. Dalam bentuk kontes artinya terbuka untuk umum, jadi bisa diikuti oleh umum dan usahakan tidak melibatkan keluarga. Karena apa? Tidak etis kalau melibatkan keluarga atau keluarga ikut tadi. Yang tadi namanya perusahaan aja pegawainya kalau bisa enggak usah ikut kan itu kan. Nah, karena apa? Itu nanti kan justru mengesankan bahwa seolah lembaga negara ini dikelola secara tidak profesional ya, integritasnya dan juga dalam hal ini adalah buruk kepemimpinannya itu. Nah, dan yang paling utama menurut saya untuk tadi bisa memberikan inspirasi yang kuat untuk kinerja dan lain sebagainya itu adalah aspek religius. Seperti yang banyak dikatakan orang, misalnya juga Prof. Salim Said itu ya pernah mengatakan bahwa orang Indonesia itu dengan Tuhan aja tidak takut kok. Apalagi terhadap apa namanya hukum, apa kode etik atau apalagi kok dengan lagu mars atau himne gitu ya, dengan Tuhan aja nggak takut. Jadi ini sebenarnya sindiran yang sangat tajam. Artinya dalam hal pemberantasan korupsi itu saya kira baik itu terutama oleh KPK ya, KPK-nya sendiri, komisioner dan juga komisionernya juga pegawainya itu aspek religiositas itu harus nomor satu. Dan di kode etik ini, Mas, ini nilai-nilai ini termasuk yang nomor satu dibicarakan yang pertama kali. Jadi seperti yang dulu sempat saya singgung itu bahwa no law without moral, no moral without religion. Nah, kembali lagi ke persoalan itu adalah aspek religiusitas itu. Oke, baik. Menarik, Prof. Suteki. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi penonton juga terima kasih yang sudah menonton sampai di sesi keempat ya dalam persoalan dugaan konflik of interest dari pemberian penghargaan himne dan juga mars kepada istrinya Pak Firly Bahuri. Terima kasih, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe karena kita akan senantiasa membahas isu-isu viral
secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.